qauluhu wa sataftariqu hadhil ummatu ala 73 firqah. Dan sungguh akan berpecah belah umat ini, yaitu umatul Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Firqah sama dengan millah, jalan, aliran. Sebagaimana orang-orang Bani Israil juga berpecah belah, maka umat ini akan berpecah belah. Dan ini menunjukkan tentang kenabian sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Karena sesuatu yang gaib, Allah SWT dialah saja yang mengetahuinya. Alimul ghaib. Ya, dialah yang mengetahui perkara yang gaib. Maksudnya adalah gaib yang mutlak, yang terjadi di masa yang akan datang. Dan Allah tidak menampakkan ilmu yang gaib tadi kecuali sebagian makhluknya, dan mereka adalah para rasul. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak menampakkan ilmu yang gaib tadi kepada siapapun illa kecuali orang yang Allah ridhai di antara para rasul. Jadi di antara manusia, di antara makhluk yang dikabarkan oleh Allah tentang ilmu gaib adalah para rasul saja. Itu pun hanya sebagian saja, bukan semuanya. Sampai Nabi SAW menafikan dari dirinya ilmu gaib ini. Lalu bagaimana dengan yang lain? Taib, kulluha finnari illa wahidah. Semuanya 73 golongan tadi, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Sebabnya adalah karena mereka iftiraq, berpecah belah. Kenapa mereka berpecah belah? Karena mereka memisah-misahkan agamanya. Ancamannya adalah masuk ke dalam neraka. Dan maksud dari masuk ke dalam neraka ini bukan masuk ke dalam neraka selamanya sebagaimana orang-orang kafir, tidak. Karena beliau berbicara di sini tentang umatnya. Hadil ummah maksudnya adalah umat ijabah, itu umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maksud kulluha finnar bukan khalidina fiha, bukan kekal di dalamnya, tapi maksudnya di sini adalah tahta masyiatillah, mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diazab dengan sebab mereka memisah-misahkan agamanya tadi. Dan kalau Allah menghendaki, Allah ampuni yang demikian. Ya, sehingga tidak diazab dengan sebab iftiraq, ya, memisah-misahkan agama tadi. Dan kalau ada di antara mereka yang tidak diampuni karena memisah-misahkan agama tadi, kemudian diazab di dalam neraka, maka itu hanya sementara dan kelak dia akan masuk ke dalam surga. Illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Siapa satu golongan tadi? Mereka adalah ahlu sunnah yang mereka kafah di dalam Islamnya. Maka mereka lah yang selamat dari ancaman neraka tadi. Baik. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Di sini disebutkan di antara hal yang menjadikan sebab seseorang masuk ke dalam neraka adalah karena berpecah belah. Kenapa? Sebab mereka berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, karena mereka memisah-misahkan agamanya. Sebagaimana dalam ayat innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Setelah itu ini menunjukkan bahwasanya memisah-misah agama dilarang karena ada ancaman dan menunjukkan tentang wajibnya tidak memisah-misahkan, yaitu masuk Islam secara keseluruhan sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam secara keseluruhan, tidak memisah-misahkan agama. Ya, dalam masalah akidah, akhlak, ibadah, dakwah, imamah, semuanya kita menggunakan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu man hiya ya Rasulullah? Siapakah golongan yang satu ini? Yaitu illa wahidah tadi ya Rasulullah. Maka para sahabat yang mereka menginginkan keselamatan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diundur karena ini pertanyaan yang penting. Masing-masing dari mereka ingin masuk ke dalam yang wahidah tadi dan tidak ingin masuk di dalam yang terancam dengan neraka tadi. Sehingga qalu, bukan hanya satu orang, mereka bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa kelompok ini ya Rasulullah? Para sahabat bertanya untuk mengamalkan apa yang mereka tanyakan, bukan hanya sekedar bertanya dan menambah ilmu, menambah pengetahuan, tidak, tapi memang ingin mengamalkan, semangat hatinya untuk bertanya, sehingga timbul dari mereka pertanyaan-pertanyaan yang memang bermanfaat. Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Jadi maksud dengan kelompok tadi adalah kelompok yang berpegang dengan apa yang aku berada di atasnya hari ini. Al-yawm yang diucapkan oleh Nabi yaitu
hari tersebut ketika Nabi SAW mengucapkan ucapan ini. Maksudnya adalah Islam yang beliau bawa saat itu. Adapun yang terjadi ba'da dzalikal yaum, setelah hari tersebut berupa bid'ah, maka ini bukan termasuk ma'ana alaihi al-yaum. Ma'ana alaihi al-yaum maksudnya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, baik dalam masalah akidah, ibadah, dan seterusnya. Itu masuk di dalam kalimat ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi, dan apa-apa yang para sahabatku ada di atasnya hari ini. Apa yang dilakukan oleh para sahabat termasuk dengan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW secara keseluruhan. Para sahabat tidak ada di antara mereka yang membuat bid'ah di dalam agama. Islam mereka adalah Islam yang kafah. Di dalam seluruh bidang kehidupan mereka Islam secara kafah. Bid'ah ini terjadi setelah mereka. Baik. Ini adalah golongan yang selamat tadi. Beliau menyebutkan di sini sifat, manhaj, cara yang dilakukan oleh firqah yang wahidah tadi. Beliau tidak menyebutkan tentang nama aliran atau nama organisasi atau yang lain, tapi beliau menyebutkan di sini tentang sifat dari golongan tersebut. Barang siapa yang memiliki sifat ini, yang intinya adalah Islam secara kafah, Islam secara sempurna dalam seluruh kehidupan dia, di seluruh bidang kehidupan dia, maka dia adalah golongan yang satu ini, ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kita katakan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mereka lah yang masuk Islam secara apa? Secara kafah di dalam seluruh bidang kehidupan mereka. Dan inilah yang menjadikan kelak di hari kiamat wajah mereka menjadi bersih, menjadi bersinar, karena sebab mereka masuk Islam secara kafah. Baik. Dari sini juga kita mengetahui dari ucapan beliau, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, menunjukkan tentang wajibnya Islam secara keseluruhan, karena Nabi SAW mensifati golongan yang wahidah tadi dengan ucapan beliau ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Dan ini adalah sebab selamatnya mereka dari iftiraq. Karena mereka berpegang dengan Islamnya para sahabat secara keseluruhan, akhirnya mereka menjadi selamat dari perpecahan dan mereka tetap bersatu bersama Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Syekh Al-Albani beliau menghukumi hadis ini dengan hadis yang hasan. Dalam kitab yang lain beliau menghukumi hadis ini dengan dhaif. Kemudian dalam Al-Jami' Shaghir wa Ziyadatuhu disebutkan bahwasanya yang ada di dalam lafaz ini di antara dua qausain ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun lafaz yang lain maka ini adalah lafaz yang hasan.